Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas segala nikmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan sehingga pada kesempatan ini bisa melaksanakan kajian agama secara daring. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kajian akhlak tentang memilih ilmu. Alangkah baiknya sebelum kita mengawali kajian pada kesempatan ini kita membaca Fatihah terlebih dahulu. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, mengutip dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka ia akan dipahamkan lewat ilmu agama. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang dikarang oleh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah As-Syaikh Az-Zarnuji, mengajarkan kepada kita bahwa dalam menuntut ilmu itu ada yang namanya skala prioritas. Dalam memilih ilmu kita dituntut, yaitu Allah menghendaki ketika seorang hamba itu dinyatakan baik, maka ia akan dipahamkan dengan ilmu agama. Kemudian setelah kita memahami ilmu agama, maka kita harus mempelajari yang namanya ilmu tauhid. Karena di dalam ilmu tauhid itu kita akan bisa memahami Allah secara sifat. Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sifat-sifatnya. Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat makhluknya, sehingga
ketika orang itu hidup, kemudian ia punya keyakinan yang berupa agama, dalam hal ini adalah agama Islam, maka ia akan menumbuhkan rasa iman yang kuat. Karena apa? Ketentuan agama, setiap melakukan ibadah maka akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dimanapun, kapanpun waktunya kita melaksanakan aktivitas, sejatinya adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan kebaikan, Allah menyaksikan. Kita melakukan keburukan, Allah juga mencatatnya. Sehingga kenapa hadis tadi saya sampaikan di awal, Allah menghendaki barang siapa yang dikehendaki baik, maka ia dipahamkan lewat ilmu agama. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, ketika penguasaan ilmu agama sudah, maka dituntut kita yang namanya mempelajari ilmu sejarah. Artinya orang sekarang jangan sampai meninggalkan yang namanya ilmu dahulu, karena sejatinya sekarang asal mula dari zaman dahulu. Sejarah para nabi, sejarah keilmuan zaman dahulu, sampai dikenal bahwa Islam pernah menduduki zaman kejazaan. Ini bukti bahwa ketika kita mempelajari sejarah, maka kita akan memahami tentang perkembangan zaman sekarang. Ketika sejarah sudah, maka yang kita anjurkan untuk ketika kita sudah mempelajari sejarah, maka tugas berikutnya yaitu memahami ilmu pengetahuan yang pada saat ini. Karena yang namanya kemajuan menuntut kita untuk bergerak cepat. Jangan sampai kecepatan kita itu berbanding terbalik dengan kemajuan zaman. Akhirnya zamannya maju, kita menjadi makhluk yang tertinggal. Apalagi dengan perkembangan yang luar biasa pada saat ini, adanya teknologi. Kita harus peka, kita harus membuka wawasan. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan surat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, ayat pertama adalah Iqra, Iqra, Iqra ya Muhammad. Kalau secara logika, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi malaikat menyuruh ia membaca. Yang dimaksud pada saat itu bukan membaca tulisan, tetapi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita membaca semuanya. Keadaan, situasi, kondisi, itulah yang dituntut, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya tentang kepekaan terhadap kemajuan zaman. Makanya saya menyampaikan kepada anak-anakku, tetap semangat dalam belajar. Kita hidup di zaman sekarang dituntut untuk bisa mengetahui ilmu pengetahuan secara luas. Dari segi apapun kita terukur, dari segi apapun kita terukur dengan yang namanya keilmuan. Makanya saya sampaikan, belajar kalau zaman dahulu harus bertemu yang namanya tatap muka, atau istilah sekarang adalah learning. Tapi zaman sekarang yang namanya belajar itu tidak harus tatap muka, bisa seperti yang kita sampaikan pada saat ini lewat daring.
anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, walaupun lewat daring, tidak mengurangi rasa semangat kita dalam belajar. Banyak referensi-referensi dan ilmu pengetahuan yang bisa kita dapat lewat kajian daring ini. Karena keadaan zaman. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat dalam belajar, tetap berdoa. Mudah-mudahan masa pandemi pada saat ini cepat berakhir dan berlalu, sehingga aktivitas kita, aktivitas santri bisa berjalan seperti adat sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.